Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu dan ustaz-ustazah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mohon izin, mungkin bosannya campuran, soalnya kalau nek bosan Jawa tok betul sakit. Nah, Indonesia tok mungkin ini pripun, maka nanti bahasa Jawa ini campur bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris. Paham bahasa Inggris? Good afternoon, good morning. Yes, masya Allah. Mas, paling santri ini kita bahasa Inggris, Mas. Orang kita ngomong yes. Yang penting yes kan ya. Alhamdulillah. Itu sebuah hal yang luar biasa. Ibunya pintar bahasa Inggris, cik nyekolahnya anak yang PPA. Oh, janjani ibunya harus pintar. Rasa PPA kewe anak ibu pintar kan ini. Nah, tapi itu luar biasa. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di hari ini kita bisa berkumpul di sini, bertemu di sini dengan izin dari Allah, dengan rahmat dari Allah. Karena kalau Allah tidak merahmati kita, kalau Allah tidak menyayangi kita, maka pasti kita tidak akan bertemu di tempat ini. Kita tidak akan bertemu di tempat ini. Karena apa? Karena Allah menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam hal ilmu agama. Salah satunya apa? Yang di sini ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju tempat majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pengen masuk surga, Bu? Pengen dan cepat kamu suwe. Pengen dan cepat. Saya setuju. Nek pengen dan cepat ngapunten, soalnya syarat mlebu surga itu sudah kudu mati sih. Pripun? Siap dereng? Dereng. Berarti mlebu surgane lambat, mlebu surgane suwe. Dan suwe-suwe tentunya itu tak. Boten, terus pripun? Kalau cepat mlebu surga ora gelem, kalau suwe-suwe tentunya ya ora gelem. Nah, itu pripun? Nah, itulah manusia ya. Sarwonge woh. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi sarwonge woh. Kon maju ya ora maju, mundur juga mundur, ya. Lamaran pengajian juga makan, mau diundangi gratis, betul bayar tuh. Tari boleh, betul toh. Nah, orang ditari, ya kan? Orang membayar, konteko, lenggah, dikai snack, dahar, kunjungan, komplit, diceritani, bubuk. Nina bubuk. Nah, kan penak banget tuh ini. Penak apa-apa boleh sendiri. Masjid, ya kan? Seenak-enaknya tempat itu di masjid ini.
arep leye yo ora ono sing nyeneni, gitu. Yo ora bayar, arep tuku es teh yo arep tuku ning cedake kan gitu nggih. Penak pokoknya masjid ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pertemuan kita hari ini sebagai bukti rasa cintanya Allah kepada kita dilangkahkan di majelis ini. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua, yaitu bertambahnya kebaikan untuk diri kita dan juga keluarga kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Jenengan kenal Nabi Muhammad? Walau sih kenal Nabi Muhammad? Derek, saya setul. Masuk kenal. Padahal setiap hari mengucapkan nama. Kenal, alhamdulillah. Walau sih kenal. Kenal pundi. Oh, sih Al-Quran. Namanya Nabi Muhammad. Al-Quran itu kan surat apa bu? Emotan boleh. Asmanya Nabi Muhammad dan Al-Quran itu surat apa? Oh, benar. Emotan boleh. Lali. Soalnya ayat gitu. Ayat jadi lali kan gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, kenapa toh kok kita itu harus kenal dengan seorang manusia yang sempurna ini, ya kan? Manusia yang oleh Allah dijamin masuk surga. Tetapi setelah mendapatkan jaminan oleh Allah bahwa dia akan dimasukkan ke surga, Nabi Muhammad ini tetap sholat, tetap ibadah, tetap zakat, tetap puasa, tetap beramal soleh dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita itu bisa dan mau mencontoh, ya kan? Mencontoh Nabi Muhammad. Baik, kemudian tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah ketika kita mau mencontoh Nabi Muhammad, ya Allah itu ingin mengajak kita semuanya masuk surga bareng-bareng, ya. Pengen masuk surga begini, pengen, tapi pengen masuk surganya sendiri-sendiri, nopo bareng-bareng, bareng-bareng, bareng kali koncone, nopo bareng kali musuhe, bareng musuhe, nopo bareng koncone. Koncone sih dia nopo kata. Dan ini sing teko mulai ngolas kok, jadi kata kurang bagi bumi. Nah, berarti tugasnya jenengan binjing nek wonten pengawasan malih rencang-rencange dijawi. Nek dijawi boten purun. Deret. Teko ya, enggak apa-apa. Deret mau terpaksa masuk. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, leres bu, leres deh, leres bagi sasingar kalau kita ini jenengan sing rawuh ten mriki awas, nek ora teko tak corek. Nggih ora tak corek no, ora tak eksnek. Seneng iki boleh pancane. Baik, harapannya adalah nanti bisa berjalan istiqomah. Setiap bulan kita kumpul, entah nanti ustadznya siapa, sing penting jenengan itu rampung tindak pengajian. Kuncinya gitu. Karena apa? Kalau di suatu tempat sudah tidak ada yang mau berangkat pengajian, tidak mau berangkat thalabul ilmi, maka bisa dipastikan dalam waktu dekat wilayah tersebut akan dihancurkan. Dihancurkan apa ya? Dihancurkan peradabannya. Nah ini. Kalau iso, nggih. Lah nek di wilayah itu ora nek wong sing
ngaji, maka bisa dipastikan wong ora ngaji niku siji, dia sudah bisa, atau yang kedua tidak mau. Nek wong sing wis iso, gitu, pun sakit niki nggak masalah. Tapi sing masalah niku sing dereng ngerti napa-napa, tur yo ora gelem sinau. Nah, terus hasil akhirnya orang ngerti nopo-nopo, orang belum sinau, akhirnya nopo? Akhirnya nopo? Bodoh. Lo ngalamu ya kebu, dan gak apa lho? Sinten nopo? Boleh nih. Jadi orang yang boten sinau niku, dia terus bodoh, ya. Begitu juga kita sebagai orang tua, mohon maaf ibu ya, sebagai orang tua, bapak nopo ibu, kalau sudah punya anak, maka kewajiban utama, ya, di antara kewajiban-kewajiban yang lain, salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada anaknya, ngajari putra putri, nih, ngajari nopo. Ya nopo mau diajari, ya kan? Tetapi bagi kita orang Islam, yang paling utama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah pelajaran agama. Jenengan saged ngajari agama dan putra putri. Selama 2 tahun ini sekolah daring, jenengan dadi guru nggih saged. Ngajari anak-anak kita sithik Bu. Sithik. Kira-kira sithik ini berhasil apa enggak? Berhasil? Insya Allah berhasil. Nah, niku sithik namanya. Padahal ilmu agama niku kathah apa sithik? Kathah. Ya. Ilmu agama itu banyak. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua itu harus senantiasa belajar. Ngapunten, mriki wonten sing ngasta dari guru. Ibu guru wonten? Bapak guru? Mbah guru? Wonten? Pundi? Pun pensiun kan? Oh, wonten, Masya Allah. Oh, wonten, nggih. Niki kula tampen Bu. Nek dados guru niku kudu pinter napa mboten? Kudu pinter, setunggal nggih. Oh, pinter sama. Masa guru saya mau ngesuk tok. Nah, iki. Oh, oh, pantesan mau iya sekali kalau bahasa Inggris ini. Nah, Masya Allah. Nah, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Mohon maaf, bukan saya bermaksud merendahkan, bukan. Mohon maaf Ibu. Maka kita sebagai orang tua, dengan putra putri berkata toh, kalau ibu kata itu punya kewajiban terhadap ilmu ini. Yang pertama apa? Belajar. Yang kedua setelah belajar yaitu apa? Mengamalkan. Setelah mengamalkan, mengajarkannya. Nah ini, kalau kita ini dalam 3 hal ini dari awalnya, nih kan, nek telu iki pengen berhasil nggih, kudu dimulai dari yang nomor 1. Nek ngajarke orang mungkin iso kalau dia belum mengamalkan. Kalau seorang tua, seorang guru pengen sukses dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anak yang, maka dia harus sudah mengamalkan ilmunya. Kalau ketika mengamalkan ilmunya dia belum berhasil, tidak akan dia berhasil sampai dengan mengajarkannya. Mbok ngantek jungkir balik toh. Nek guru itu ora ngamalke, ngajarke anak iki yo iso. Nah ini. Maka kuncinya apa? Kembali lagi ke kunci nomor 1. Belajar lagi. Kudu sinau. Apalagi di musim pandemi ini, mohon maaf, di rumah orang tua niku dadi guru mun ngrasake.
Ibu ya. Dari guru itu apa kemana ibu? Apa kemana? Apa itu dengan kilo? Bertongkong ya. Iso apa gula mendi ngono. Ini tantangan bu. Jadi di rumah orang tua itu sudah merasakan budek, gampang budek, stres, ya. Sing biasanya anak-anak yang sekolah sinau karo gurune kok iki pindah ning omah. Sing stres wong tuane. Biasane sing stres niku guru sekolah nih. Sing iki pindah kan omah. Ini kembali sebenarnya fitrah pendidikan anak itu berada di pundak kedua orang tuanya. Berarti, mohon maaf, bukan bermaksud menyalahkan tidak. Kalau kita menjadi orang tua selama masa percobaan 2 tahun ini di musim pandemi ini, kok stres kemudian mengalah untuk mendidik anak-anak kita di rumah, mohon maaf, bisa dikatakan kita kurang belajar, kita kurang ilmu. Kita orang ilmu, apalagi didukung selama pandemi tidak ada pembelajaran sama sekali. Wong tua ora ngaji, anaknya ora ngaji. Mohon maaf, jadi bukan saya bermaksud merendahkan wah ibu-ibu kira ngaji kabeh, berarti bodoh kabeh, bukan. Tetapi kita sebagai seorang tua, salah satu fungsinya sebagai guru untuk anak-anak kita, maka guru itu juga harus pandai. Dan pandai dia butuh sinau. Sinau ini nek ora iso kuliah dari pengajian. Nah ini. Maka dulu semuanya kita harus belajar. Minimal nek dadi guru niku nek arep mulang niki bakal nggih ilmu dalam. Bengi sinau sesuk dia jadi. Nah itu bakal. Ya sebagai orang tua, nek kepepet, orangnya tenang, bisa mencontoh hal tersebut. Tapi kalau tidak, kita harus senantiasa menjadwalkan diri kita untuk belajar ilmu. Bu, tapi boleh nyantuk. Nah, boleh nyantuk ya. Kalau tidak nek nyantuk, biasanya kalau nek nyantuk ini si rumahnya nyantuk. Jenengan misalkan nih masak, satu masak bu, satu masak nih. Masak itu pakai ilmu atau tidak? Pakai. Nek naker bumbu pakai ilmu atau tidak? Pakai. Atau langsung sidok. Betul ya? Ada ukurannya pakai ilmu tidak. Kira-kira sak sidok dikasihkan, setengah sidok kurang ngasihkan. Nah, kemudian kalau menyajikan makanan pakai ilmu atau tidak? Pakai. Kira-kira menyajikan makanan tidak pakai ilmu, mungkin piring itu terbang, gelasnya mumbul, sebonnya di jajanan. Walaupun dia cicil, tapi kalau tidak pakai ilmu, dia tidak bisa. Maka ini pentingnya ilmu. Dalam hal sepele saja, masak, bumbu, semuanya harus pakai ilmu. Itu dalam hal urusan dunia. Dunia itu harus pakai ilmu. Jangan sakit sekolah, lulus, bisa pergi, ada putra putri, wonten sing pun wayah, gitu. Nek ora ilmu, orang mungkin bisa sampai sekarang, ya kan? Tidak mungkin bisa bu. Coba dengan bayangin, dengan dia orang sekolah, buatan sekolah, orang sekolah SD, SMP, SMA, bagaimana sing kuliah, pindah nasibnya jenengan sana ini berikut. Sangat bayangin boleh.
Pripun? Kira-kira nek jenengan dhewe ke sekolah pripun? Bodoh ya. Bisa nyenengke wong tua betul. Nek jenengan bukan sekolah, bukan pindah, bisa membahagiakan orang tua atau tidak? Tidak. Nah itu miniaturnya kita lihat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu tidak sekolah, tidak pintar, tidak berilmu, yaitu bodoh, ora iso nyenengke wong tua. Padahal kita ingin anaknya sing digadang-gadang, anakku sing ganteng dhewe, sampe dadi dokter, ngono ta nggih? Anakku sing ayu dhewe, ora enek tunggale, ngono nggih. Sampe nek gede dadi insinyur, digadang-gadang pesan nggih. Lah, gimana? Kalau dari kecil kita itu sudah menimangnya digadang-gadang soben untuk jadi dokter, jadi insinyur, tapi ketika kita tidak memberikan ilmu kepada anak kita, kira-kira bisa jadi atau tidak? Tidak bisa. Kalau tidak jadi, kira-kira kita bahagia dan senang tidak dengan anak kita? Tidak kan? Itu baru urusan dunia. Padahal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, ketika itu beliau berjalan di tengah pasar. Kemudian melihat orang-orang di pasar itu sedang sibuk untuk urusan perdagangan, dolotin muku. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah itu melihat di pojok pasar ada bangkai kambing, harus diangkat, disampaikan kepada orang-orang yang di situ. Wahai saudara-saudaraku, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih menjijikkan daripada perniagaan dunia ini? Saya lupa alimatnya bagaimana, tapi intinya adalah Rasulullah menyampaikan kehidupan di dunia itu tidak lebih berharga daripada bangkai kambing tersebut. Nah, jenengan kita saya niki lu seneng tentunya apa lu semangat ibadah. Insya Allah lu semangat ibadah. Berarti jenengan orang kebagian batang kambing. Gitu. Karena mereka yang sibuk dengan urusan dunia, mereka itu seolah-olah memperebutkan bangkai kambing tadi. Karena kehidupan ini di dunia ini tidak lebih baik daripada bangkai kambing tadi. Berat bu, ninggalin dunia itu apa? Tetapi Allah menyampaikan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah itu meminta kita untuk bersegera beramal untuk akhirat kita, tetapi tidak boleh melupakan nasib kita di dunia. Akhiratnya ya itu kenceng, tapi dunianya orang oleh dilalek nih. Tetapi ketika kita mengurusi dunia ini, jangan sampai malah melupakan akhirat. Ya kan? Sibuk kerja, ibadah lali, gitu. Sibuk ngurusi ikatan cinta. Sinten sing teman-teman ikatan cinta? Betul nonton nggih? Alhamdulillah, teman kok. Seneng kok niki. Wis. Angger ora nek sing nonton ikatan cinta iki seneng kok. Iki jamaah dibareng aku. Nah, apa nggih? Jadi ibu semuanya, mari kita mulai hari ini introspeksi diri. Nggih. Kita lihat dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi guru yang baik untuk anak-anak kita? Kalau merasa belum
belum baik, mari perbaiki diri. Perbaiki diri, ya kan? Perbaiki diri supaya bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak kita. Mohon maaf, tantangan di tahun-tahun setelah ini, anak-anak kita akan mendapatkan tantangan yang lebih berat daripada kita, karena mereka diciptakan oleh Allah untuk hidup di zamannya, yang zaman mereka itu berbeda zamannya dengan kita. Zaman kalau zaman modern, maka kita harus persiapkan. Setelah kita sudah berniat untuk mempersiapkan, kita harus segera action gitu, beraksi. Beraksinya apa? Yo gendang anak ini di sekolah diajari, dididik. Ketika kita mencari sekolah, mencari pendidikan, yang harus diutamakan adalah di mana kita bisa menemukan sekolah atau tempat yang bisa mengajari anak kita ilmu agama. Karena ilmu agama ini sulit untuk ditemukan kalau tidak di tempat-tempat khusus. Mohon maaf kalau di sekolah, bukan saya berniat menjelekkan. Di sekolah negeri, mohon maaf nih, sekolah negeri kalau pelajaran agama seminggu itu berapa jam, Bu? Berapa jam? Pindah Bu Guru? 2 jam ya. Seminggu 2 jam ya. Kita minta 2 jam itu guru ini rawuh terus semua. 2 jam itu selama seminggu sekali, gurunya rawuh terus semua badan. Boten mesti. Nggih. Oh, ini pas gerah amin. Ini pas gerah toh, ngoten iki. Tapi setelah itu, mohon maaf, bukan saya bermaksud menjelekkan, tetapi apa? Di lapangan, karena saya juga pernah ngajar di SD negeri. Saya ngajar di SD negeri Pasar Biwa. Dulu guru agama itu kalau dia sakit tidak datang, kalau dia ada undangan jagung dia pilih jagung, ini ada undangan rapat dia pilih rapat, kan gitu. Terus saya ngajari anak-anak apa? Padahal kalau kita sebagai orang Islam, pendidikan agama itu harus di nomor 1. Kalau anak-anak kita itu memperoleh pendidikan agama seminggu 2 jam dan itu pun tidak maksimal, terus kita mau lari kemana? Padahal orang tua kita sendiri menyadari bahwa ilmu agama kita juga tidak banyak. Akhirnya apa? Salah satu alternatif adalah didaftarkan ke TPA. TPA itu adalah salah satu tempat pendidikan agama untuk anak-anak kita. Tapi masalahnya adalah ada TPA yang baik, kemudian pembelajarannya berjalan dengan baik. Ada juga TPA yang tidak sehat, pembelajarannya juga tidak sehat. Ada juga di tempat-tempat itu TPA-nya cuma nek pas Ramadan toh, berminggu terus hilang. Nah, ini tantangan juga. Maka kalau anak-anak kita itu sudah seperti itu kondisinya, ilmu agama itu tidak akan bisa didapatkan. Padahal kalau ingin masuk surga harus menggunakan ilmu. Pengen hidup di dunia dengan baik juga harus dengan ilmu, di akhirat pun juga harus dengan ilmu. Kalau anak-anak tidak punya ilmu, apakah mereka akan mendapatkan hidup yang baik di dunia dan di akhirat? Tidak. Mereka, mohon maaf, mereka akan menjadi budak dunia. Dikon rono, dikon rene. Karena apa? Sing ngekon itu pinter, sing ngekon duit. Coba posisi dibalik, anak kita itu yang pinter, dia punya duit, dia punya jabatan, dia yang akan mengatur semuanya. Bahkan mengatur, mengarahkan orang-orang untuk rajin ke masjid bisa.
Mengajak orang lain untuk jamaah bisa. Sing penting duwe ilmu. Nek orang duwe ilmu, anak-anak kita mau bagaimana? Nah ini tugas kita semuanya. Baik orang tua di rumah, guru TPA di masjid, semuanya punya peran penting. Tidak boleh dipisahkan. Terus mas TPA ya kumpul tak boleh. Tolong ajar lo anakku yang mau masjid. Bicarone. Apa tadi? Jenengan kalau mau borong, muncul ke putra putri dan TPA, jenengan wanita itu. Wanita itu. Wanita bayar pindah. Urusan akhirat tuh. Urusan akhirat deh. Pengen putra putri ke surga loh. Wanita bayar biro, kenapa jenengan ke surga? Apa tuh? Berat. Padahal nanti yang ditanya pertama kali itu orang tuanya, Bu, dengan narain jenengan, Bu ajari opo, Bu ajari sholat orang, Bu ajari ngaji orang. Ya Allah, mengaku sholatnya bolong-bolong, masa ngajarin aku sholat. Ya Allah, ngaji gue berkak-berkuk, ya kan? Masa aku ngajarin aku ngaji, tidak bisa ya Allah. Akhirnya apa? Terus TPA ya. Nah terus kontribusimu di TPA apa ya lepas, ya kan? Lepas saja. Kalau iya berarti yang mendapat kecelakaan adalah kita sebagai orang tuanya. Karena kita sudah lepas dari tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak. Tapi ketika kita sudah menitipkan anak-anak kita di TPA, tetapi kemudian di rumah kita masih memberikan mereka pengajaran dan pendidikan, ya kan? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Sehingga nanti kalau kita ditanya oleh Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan. Minimal Bu, nek jenengan boten saged nuturi babagan agama, jenengan saged nyontoni. Nek jenengan boten saged matur oleh putra putri ini. Matur itu maksudnya ngandani, nganten detail. Ya, walaupun kita ngaji, mohon maaf ya, karena ada orang yang ngaji belajar, tetapi ketika menyampaikan itu kadang-kadang luput. Karena apa? Salah menyusun kata-katanya, sehingga apa tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, kita bisa melakukan pendidikan, pengajaran melalui perilaku kita, nyontoni, ya kan? Nyontoni. Misalkan kita bisa mengamalkan ketika kita baru belajar sholat tepat pada waktunya. Kalau kita ngajari anak, mohon maaf ya, pemerintah anaknya sing pinter super gitu. Kadang-kadang ibu itu dibantah, wong tuanya itu dibantah, malah tidak debat. Yowis, daripada mur ramai rumah, wong tuane dadi nesu oleh putrane, mending wong tuane nyontoni. Ya. Tetapi tetap harus ada kontrol dan pengawasannya. Diawak-awaki terus putra putri. Tapi orang tua wajib memberikan contoh perilaku dalam hal ibadah maupun amal-amal yang lainnya di hadapan putra putrinya. Anak-anak itu peniru ulung. Nonton langsung bisa. Nah, apa ini? Pendidikan dan ini filmnya apa? Film anak-anak. Kuping ini, boy. Nah, apa ya? Cambinten. Nah, karena film ini, anak-anak itu sekali lihat tahu itu namanya siapa, tadi melakukan apa, itu tahu. Nah ini anak sebagai kamera dan merespon di sini, disimpan di memorinya, itu kita manfaatkan, kita contoh agar apa yang dia rekam, apa yang dia simpan dalam memorinya itu adalah rekaman yang baik-baik. Termasuk, mohon maaf, selama pandemi putra putri jenengan megang HP lah Bu, karena online dong ya. Jenengan ngertos, pas megang HP niku dia belajar sungguh-sungguh atau tidak? Apa yang dibuka putra putri kita selama pandemi pegang HP?
jenengan kan masak to nggih. Mboten terus setelahnya bukan apa to nggih. Ngertos? Mboten to. Nah, itu bahayanya. Kita terjajah di situ. Terjajah. Kita nggak bisa ngawasi anak-anak, ya kan? Bahkan kalau mereka sudah kita percayai, mohon maaf, ada beberapa orang tua yang di sekolah itu di rumah sudah diberikan HP pribadi. Kalau biasanya beberapa itu dipinjami HP orang tuanya, tapi beberapa juga diberikan HP pribadi. Sehingga penggunaannya ya sudah terserah anaknya. Dia mau di dalam kamar, dikunci pintunya, terserah anak. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa melakukan fungsi untuk pengawasannya, repotnya di situ. Anak-anak kita bisa buka apa saja dari sini. Apalagi kuota internetnya banyak, begitu koknya menaik, gitu. Hati-hati, pokoknya buka internet. Buka internet, ngecek sing apik, niku sing elek email betul. Memang coba ibu, jenengan buka YouTube apa lain, coba ya. Jenengan cari yang baik, ya kan? Pengajian apa gitu, atau baca surat ini. Nanti keluar pilihan-pilihannya. Selain pilihan-pilihan baik, pilihan jelek itu juga muncul. Pilihan jelek muncul. Tetapi, nah ini, kalau tadi kita pilih baik, yang jelek muncul. Balikannya ini, kalau kita buka yang jelek, yang baik tidak pasti muncul. Tidak muncul sama sekali. Satu saja, tidak akan ada yang muncul. Jadi HP ini mohon maaf ya, sebagai sarana yang harus kita perhatikan penggunaannya. Kita boleh percaya pada anak-anak kita, tapi ingat, kepercayaan kita harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita, mau kita tinggal berapa hari pun, mau kita tinggal kemanapun, insya Allah hari ini sudah tenang. Karena apa? Anak-anak kita punya iman. Atau jenengan nek duwe iman, hari ini tidak punya uang, kira-kira tetap tenang nopo gitu? Tenang ya. Nek duwe iman, terus ada duit tetap tenang, ya kan? Terus, jenengan punya iman, hari ini tidak punya apapun untuk dimasak, duit kira-kira tetap tenang atau bingung? Tenang bu, alhamdulillah, terus tenang. Hari ini jenengan punya iman, orang duwe duit, orang duwe beras, orang duwe endok, orang duwe mie, orang duwe teh, gasih entek, oganan gitu. Tenang atau bingung? Terima. Pasrah sama Allah. Berarti tenang. Dan disitulah yang berfungsi imannya. Apapun kondisinya, sedarurat apapun kondisinya, ketika anak-anak punya iman, mereka pasti akan masih bisa menyelamatkan. Nah ini. Maka mulai dari sekarang kita harus senantiasa mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Jenengan mengajarkan iman kepada putra putri ini. Mengajarkan apa kalian? Oke, sampun. Kalau cek kayak kampusian ya, intinya adalah itu ibu semuanya. Jadi bagaimanapun kita harus sesegera mungkin, sekuat mungkin, sebisa mungkin mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Karena apa? Kalau kita sudah mengajarkan iman, ibaratnya pohon, Allah itu menyampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Akarnya itu menghujam ke bawah. Akarnya menghujam ke bawah. Kemudian apa? Batangnya menjulang ke langit. Maksudnya bagaimana? Akarnya menghujam ke bawah itu sebagai pondasi pijakan agar pohon itu ketika nanti tumbuh besar, tumbuh tinggi, tidak mudah untuk digoyahkan. Kalau sudah tumbuh tinggi, ya kan, tumbuh tinggi, cabangnya banyak, kemudian muncul buah-buahnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Kalau pohon itu menghasilkan buahnya, maka sewaktu-waktu dia akan bisa memberikan manfaat. Sewaktu-waktu dia akan bisa dipetik buahnya oleh orang-orang yang mengambilnya sekitarnya. Nah, Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ini Bu, kuncinya apa? Ingat pohon Bu. Pohon yang baik itu akarnya menghujam ke bawah, batangnya menjulang ke langit, kemudian menghasilkan buah-buah yang bisa dipetik oleh orang lain. Maksudnya bagaimana? Akar menghujam ke bawah itu adalah fondasi keimanan. Sehingga dengan iman itu kita ajari anak kita, mereka tumbuh tinggi, tumbuh besar, tumbuh dewasa. Kemudian ketika mereka sudah siap terjun di masyarakat, mereka memberikan buah-buah, memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka jangan sampai anak kita nanti sudah tidak punya iman, pendidikannya tidak tinggi, di masyarakat dia hanya menjadi sampah masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Ini tugas orang tua kita semuanya, baik orang tua di rumah maupun orang tua di TPA. Harus ada kerjasama, jalin komunikasi. Tidak boleh saling salah menyalahkan. Urusan yang rumah jenengan Bu, urusan yang TPA jenengan masih salah. Kita harus cari solusi. Bagaimana ketika di TPA dan di rumah itu harus senantiasa begitu. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa dipahami. Oke. Nah, kembali lagi kepada kita, mari kita kuatkan diri kita dengan senantiasa belajar. Kita harus senantiasa banyak belajar agar kita juga bisa menjadi guru yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga Pak, kelak kita bisa masuk ke surga bersama dengan keluarga kita. Jangan sampai kita masuk surga itu sendiri. Kasihan rombongan, kasihan sedulur, kasihan keluarganya. Dan ingat Allah menjanjikan orang-orang yang mereka senantiasa beriman, maka mereka akan dikumpulkan sekeluarga di akhirat nanti. Dikumpulkan lagi Bu. Tapi kalau dari satu keluarga itu ada yang beriman, ada yang tidak, maka mereka akan dipisahkan. Satunya ke surga, satunya ke neraka. Jenengan terserah. Boten toh. Nah, jangan sampai kita jaga iman sampai nanti Allah mematikan kita. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian Bapak Ibu semuanya, jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, kata yang menyinggung dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Ikhlas Ibu ya? Ikhlas ya? Ikhlas, alhamdulillah. Ngerti apa yang diikhlasin? Tak ada sisa alhamdulillah. Nggak boleh. Boleh ya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.